Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mendengar firman Allah. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar semua? Tentu semua sehat baik. Kita sudah masuki minggu yang ketiga. Kita tidak lagi berjumpa di gedung gereja, tapi kita berjumpa dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan pagi ini lewat video ini saya akan menyampaikan firman Allah untuk kita pada minggu pagi ini tanggal 5 April 2020. Firman Tuhan kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Dan tema kita adalah penderitaan Kristus sebagai teladan orang percaya. Mari kita membaca firman Tuhan, hanya beberapa ayat saya baca. Kita lihat mulai ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Kristus sebagai teladan orang percaya. Kita lihat ada dua penderitaan yang dialami Yesus ketika dia di kayu salib. Yang pertama adalah penderitaan fisik. Hal-hal apa yang dialami Yesus dalam penyaliban di Golgota? Yang pertama, saudara, yang dicatat di dalam Matius 27 ayat 26 sampai 30, itu namanya penyesahan. Jadi Yesus disesah, itu disiksa habis-habisan. Yang kedua, dia mengalami namanya cemoan, itu hinaan. Lukas 23 ayat 11, Markus 15 ayat 17, Yohanes 19 ayat 2, nanti saudara bisa membacanya. Dan Yesus dikatakan dipakaikan jubah mantel ungu tua. Itu adalah lambang penghinaan dari jubah ungu, yang adalah lambang seorang raja. Yesus juga diolok-olok. Bahkan yang ketiga dikatakan kenistaan, dia dinista habis-habisan. Matius 27 ayat 31, dia dihina, diludahi, ditampar dan dipukuli, saudara. Dan Yesus, penderitaan fisik yang berikut adalah Yesus menjadi lambang kutuk. Penyaliban di salib itu, kematian di kayu salib adalah lambang kutuk. Galatia 3 ayat 13. Dan yang paling mengerikan, saudara, Yesus mengalami kesakitan yang amat sangat luar biasa. Matius 27 ayat 35 katakan Yesus kaki tangannya dipaku, lambungnya ditikam. Saudara tahu paku yang ditancapkan ke kaki dan tangan Yesus adalah pasak panjang berlapis besi, mirip dengan pasak jalan kereta api modern. Tetapi saudara, itu jauh lebih tajam paku itu. Paku-paku itu dimasukkan oleh pergelangan tangan Yesus. Dan saudara, Yesus juga mengalami namanya dihina. Itu kerendahan, dia dihina. Dia direndahkan habis-habisan dengan tulisan, itulah inilah raja orang Yahudi, yang tertera di atas salib sebagai lambang penghinaan. Sebagai alasan dia disalib, Yohanes 19 ayat 21. Dia direndahkan dengan cara disalib di antara dua penjahat. Makanya dia dicatat, dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 1 sampai 7, saudara bisa membacanya di rumah. Saudara bisa membaca di Alkitab saudara. Penderitaan itulah penderitaan fisik. Dan saya mau katakan, saudara, penderitaan ini belum pernah ada orang yang mengalami sehebat Tuhan Yesus. Hanya Yesus seorang diri. Kenapa dia alami ini, saudara? Semua karena dosa saya dan Bapak Ibu. Saudara, dunia sedang ditakutkan oleh corona saat ini. Dunia takut sekali dengan corona, sehingga segala macam aturan sudah dibuat. Tapi tahukah saudara, corona hanya membawa engkau sampai kepada liang kubur di tanah. Tapi tahukah saudara, virus yang mematikan itu namanya dosa. Virus dosa ini sudah masuk lewat satu orang, Adam. Sama dengan virus corona itu lewat satu orang, sekarang menghinggapi seluruh dunia. Dosa lewat Adam itu telah menjalar ke semua manusia yang ada di dunia. Dan hukumannya cuma satu, maut, kematian. Corona memang kematian, tapi dosa lebih mengerikan. Karena kematian ini maksud adalah kematian yang bersifat kekal. Itu dihukum di api neraka. Itulah sebabnya saudara, Yesus harus mati di salib, supaya engkau dan saya bebas dari api neraka. Hanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Itulah penderitaan fisik. Penderitaan psikisnya, saudara, bukan hanya fisik, daging ini bukan.
tapi juga batin. Yesus melayani namanya kehinaan. Dia dihina secara tanpa ampun dan belas kasihan, korban dipermalukan. Yesus dengan sengaja dipermalukan dan dia digantung dengan telanjang. Dan dengan sengaja dikatakan dia digantung di tempat umum di luar pintu gerbang kota, di tepi jalan untuk masuk kota. Dengan sengaja mereka mempermalukan Yesus demikian rupa. Itulah Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju kepada Yesus. Kristus dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, supaya engkau dan saya bisa diselamatkan. Kristus ditelanjangi dari semua pakaian. Itu menunjukkan kewibawaannya. Kewibawaan Yesus betul-betul habis. Yesus tidak berwibawa dibuat oleh mereka pada saat itu. Dan iblis seolah-olah dia menang pada saat itu. Tapi benarkah demikian? Tentu tidak. Yesus yang mengalahkan iblis, bukan iblis yang mengalahkan Yesus. Itu hanya terjadi sesaat ketika dia disalibkan. Tapi kemudian Yesus akan bangkit nanti. Dan dia mengalahkan kematian itu. Makanya kita tidak perlu takut pada kematian yang bersifat jasmani ini, saudara. Kematian yang kekal itu pun telah diselesaikan oleh Yesus. Itulah maut yang kita takuti sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 22. Itulah musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus melalui penderitaan fisik dan penderitaan psikisnya. Itu sebenarnya, saudara. Yang kedua, mari kita belajar. Itu tadi penderitaannya. Sekarang teladan apa yang dia tinggalkan? Saya mencatat ada 3 teladan Yesus. Yang pertama, Yesus taat sampai mati. Dia taat sampai mati pada kehendak Bapanya. Filipi 2 ayat 8. Dia taat karena kasihnya, ketaatannya, pengorbanannya, kesetiaannya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Yang kedua, dia rela menderita bagi orang lain. Roma 5 ayat 8. Kapan Yesus mati? Ketika saya masih berdosa. Ketika saudara masih berdosa, dia mati. Dia mati untuk orang berdosa. Yesus juga rela menjadi kutuk. Yesus mati di salib karena kerelaannya sendiri. Bukan karena dipaksa oleh sesuatu, tapi Yesus rela memberikan dirinya. Rela memberikan dirinya. Dan dia taat sampai mati. Yang berikut, saudara, pembacaan kita tadi, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Ketika diludai, dia tidak membalas. Ketika dia diancam, dia tidak membalas. Inilah teladan yang luar biasa yang juga diajarkan kepada para murid sewaktu dia khotbah di bukit dalam Matius 5:39 itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu, kesimpulan dari perenungan kita adalah inti dari teladan Yesus itu adalah kasih. Kasih yang diwujudkan dalam perbuatan. Matius 7 ayat 12 itu disebut kaidah emas atau the golden rule. Itu bukan sekedar kata-kata tapi perbuatan. Perbuatlah lebih dahulu sebagai inisiator. Perbuat lebih dahulu. Saudara, Bapak Ibu, kita dituntut untuk kita yang lebih dahulu berbuat. Jangan kita menuntut orang lain berbuat kepada kita. Kita dulu berbuat. Ini tentu berbicara tentang hal yang positif, hal yang baik. Ini yang dikutip oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi katakan bahwa luar biasa teladan Yesus. Hanya sayang pengikut-pengikutnya tidak meneladaninya. Itu sebab kenapa Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen. Ketika dia masuk ke pintu gereja, dia ditolak karena dia tidak sesuai dengan kasta yang ada saat itu. Saudara, kita menjadi inisiator dan bukan pasif. Saudara tahu di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Oleh karena itu, melalui kematian kebangkitan Yesus, kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan dan orang lain dengan cara menyaksikan Yesus telah bangkit dan kita care terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks corona saat ini, saudara, inilah orang Kristen terpanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesama. Tidak memandang siapa dia, yang penting dia adalah sesamamu manusia. Ingat perkataan Yesus, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara, ketika aku sakit.
Orang-orang akan berkata, Tuhan, kapan kami melihat Engkau sakit dan segala macam. Yesus katakan, apapun yang kau buat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kau telah buat untuk aku. Bapak Ibu, Yesus telah berbuat yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Dia memberi dirinya di kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya. Sekarang apa yang kau buat untuk dia? Wujud perbuatanmu telah kepada sesamamu manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Allah yang singkat, sederhana. Roh Kudus bekerja untuk memberikan pengertian pemahaman yang lebih mendalam kepada semua jemaat yang ada saat ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati mereka dimanapun berada, di rumah mereka masing-masing. Bapa pelihara mereka, dan dalam bulan ini Tuhan pelihara kami semua jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang kuat Tuhan terus topang supaya terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami semua sebentar berpisah dan untuk melanjutkan semua sisa hari ini bersama Tuhan lagi, maka berkat Bapa di surgalah tercurah untuk kami semua. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam firman yang kau dengarkan hari ini. Jadilah berkat bagi sesamamu dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus turun menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.